Salam puji Tuhan, kembali kita memuji memuliakan Tuhan di hari Rabu tanggal 10 Desember 2025. Kita angkat pujian dengan lagu Manis Ku Dengar. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Manis ku dengar. Mari Bapak Ibu, kita memuji memuliakan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak memuji nama-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis ku dengar Tuhan, manis ku dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena aku hendak memuji nama-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis ku dengar Tuhan, manis ku dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena
Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Rabu, tanggal 10 Desember kami datang kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih dahulu ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja dari ucapan, pikiran, dan perbuatan kami, agar kami layak dalam hadirat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyi lagu di jalanku diiring. Di jalanku diiring. Mari sama-sama kita angkat pujian. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apapun yang kurang lagi, jika Dia panduku, diberi damai surgawi, agar hatiku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku berhausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik melihara hidup kami Tuhan. Hingga hari ini Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan berbicaralah, kami buka hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya, firman Tuhan terambil pada hari ini Filipi 4 ayat yang 13. Firman Tuhan berkata demikian dari Filipi 4 ayat yang 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Salam Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa perkataan Tuhan untuk hari ini. Setiap kita memiliki masalah. Masalah bisa disebut oleh perkara, pergumulan, persoalan, hambatan, tantangan. Itu adalah bagian dari perkara menurut firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajak kita, membuka hati pikiran kita, mengingatkan kita, hanya di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan. Segala perkara bisa kita tanggung
Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Artinya di dalam Tuhan ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan. Itu sebabnya Bapak Ibu kita orang-orang beriman saat ini tidak seperti yang di luar negeri sana tuh, yang berpikir berbeda. Ketika mereka punya masalah, mereka bunuh diri untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Seringkali kita mendengar, seperti pernah saya mendengar di daerah Casablanca, sebuah apartemen, diduga keluarga itu memiliki utang dan terlilit utang dalam usahanya, hingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya melompat dari gedung apartemen ke bawah. Bahkan lebih menyesalkan menurut saya Bapak Ibu, istri dan anaknya diajak untuk mati bersama dengan cara melompat mengakhiri hidupnya. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan jika semua manusia berpikir seperti mereka. Ketika mereka memiliki masalah, solusinya mengakhiri hidup. Karena ketika mereka sudah mati apa? Siapa yang menanggung hutang itu? Tidak ada. Itulah jalan satu-satunya mengakhiri masalah itu, dengan mengakhiri hidupnya. Begitu juga ada bulan lalu 3 bulan yang lalu di daerah saya, ada orang yang dari sanalah buka usaha material. Jadi kalau yang material ini suplai barang, sistemnya konsinyasi, ada waktu tempo untuk dia bayar. Tapi karena dia baik memberikan utang piutang kepada orang-orang pelanggan-pelanggannya, hingga pelanggan-pelanggannya pun macet untuk membayarkan barang yang udah mereka ambil untuk membangun rumah. Macet, tidak mungkin dengan cara kekerasan. Gak mungkin kita memaksa kalau orang sudah tidak punya uang. Hingga akhirnya dia stres. Ditelepon sama CP sana, ditelepon dengan PT sana, kapan bayar ini. Mungkin tekanan yang dia hadapi membuat dia untuk mengakhiri hidupnya. Sungguh drastis. Ia akhiri hidupnya dengan menggantung diri di tempat kerjanya, di usahanya, di tempat materialnya. Dia menggantung diri Bapak Ibu, mengakhiri hidupnya. Inilah mereka inilah yang tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dia tidak percaya ada pertolongan Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan akan membuka jalan untuk supaya kita mampu menyelesaikan, mampu menghadapi masalah yang kita hadapi. Tuhan mampu melakukannya dengan membalikkan, dengan perkataan saja Tuhan mampu. Tetapi ingat Bapak Ibu, seringkali kita mengharapkan yang instan, tetapi Tuhan ingin kita belajar bagaimana untuk menyelesaikan perkara yang kita hadapi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kita hadapi, supaya kita semakin dewasa, semakin hati-hati, semakin memiliki rasa tanggung jawab. Kalau Tuhan menolong kita setiap masalah langsung dengan cara instan, bagaimana pertumbuhan iman kita? Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan? Bagaimana kita dapat membuat diri kita semakin tinggi levelnya, semakin mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup ini. Seringkali Tuhan mengajarkan itu supaya kita mampu berdiri, mengubah pribadi kita yang tadi lemah menjadi kuat, yang tadi tidak percaya semakin percaya, semakin hidup kita dilanda masalah. Itu cara kita bagaimana mengenal Tuhan.
Amin. Ketika kita memiliki persoalan itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Persoalan itu akan membuat kita semakin mengenal bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ketika ada masalah, jangan putus asa seperti orang-orang itu, bunuh diri sebagai solusi. Bukan itu. Bunuh diri adalah solusi dari si iblis, si setan, si kurang ajar itu. Itu cara dia. Supaya apa? Supaya selesai dengan mengakhiri hidupnya. Artinya, iman itu tidak bertumbuh. Dengan ada persoalan, pergumulan, iman itu akan semakin bertumbuh Bapak Ibu. Dengan cara apa? Kita sering berkomunikasi dengan Tuhan. Kita lebih mementingkan kepentingan hubungan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan mudah menyelesaikan itu. Tuhan mudah menolong itu. Dengan mudahnya Tuhan dapat. Dengan perkataan saya dapat dia ubah persoalan menjadi sukacita. Tetapi mari kita belajar bagaimana kita menyikapi masalah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang lebih bagus. Itu yang Tuhan inginkan buat kita. Semakin kita dewasa dalam usia, seharusnya semakin dewasa juga iman percaya kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Berarti ketika kita masalah ada yang kita hadapi, Tuhan kasih kekuatan buat kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan akan buka jalan, memberikan solusi bagaimana cara mengatasinya. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat secara rohani, secara jasmani, semakin memiliki rasa tanggung jawab atas diri kita, tanggung jawab atas perbuatan kita. Tuhan tidak ingin dirinya dipermainkan. Ketika kita ditolong, tapi kita membuat kesalahan yang sama. Kita membuat dosa yang sama. Tuhan murka. Tuhan marah sama kita pastinya. Ketika kita ditolong dalam masalah A, tapi kita bikin lagi masalah A. Itu mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak ingin dirinya dipermainkan. Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan, membuka jalan, menyelesaikan persoalan kita. Bukan berarti kita selalu minta kepadanya tanpa kita merubah kualitas hidup kita. Mari Bapak Ibu kita ubah pribadi kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mari semakin dekat kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada keselamatan. Itu yang terpenting. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu dari Filipi 4:13 membuat kami semakin mengerti. Tuhan memberikan kami kekuatan dalam pergumulan persoalan kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami boleh semakin dewasa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menegur kami, memberikan kami pada hari ini untuk kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita nyanyi dengan lagu Menyenangkanmu, senangkanmu. Itu sama-sama kita bernyanyi menyenangkanmu.
Senangkan Tuhan dengan memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita angkat pujiannya menyenangkan-Mu. Tuhan, ku ingin menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, gemerlap bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar ku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Itulah kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar ku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita tutup pujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sadar kami hidup hanya untuk Tuhan. Keluar daripada itu Tuhan, kami akan binasa sia-sia. Terimalah pujian penyembahan ini Tuhan sebagai persembahan kami yang terbaik di hadapan. Dan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Puji Tuhan, penyembahan hari ini sudah selesai. Jangan lupa di-share, dibagikan agar saudara-saudara kita yang menonton channel YouTube ini ikut serta memuji memuliakan Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.